Dikisahkan ada dua orang pemuda yang selalu bersama dalam suka dan duka. Bahwasanya keduanya adalah santri Bujuk Modung di desa Tambak Pojok, dan di tengah perjalanan keduanya dicegat oleh segerombolan perampok karena diduga membawa barang berharga. Padahal yang dibawa mereka adalah hanya sekedar kitab dan buku. Akhirnya keduanya dibunuh oleh para perampok itu di saat masuk sholat Isya. Setelah mayat keduanya ditemukan oleh masyarakat setempat pada saat itu, mayat keduanya lalu dibuang ke lautan. Namun anehnya, kedua mayat itu kembali lagi ke bibir pantai, dan kejadian itu berulang-ulang sampai 3 kali. Akhirnya mayat keduanya dikuburkan di pinggir jalan di tempat yang sekarang, dikarenakan sebagian tokoh masyarakat pada saat itu bermimpi bertemu dengan dua mayat tersebut, dan dalam mimpinya ada suara bahwa mayat saya jangan dibuang ke laut terus, tapi kuburkan di pinggir jalan itu saja. Alhasil, maka muncullah makam Bujuk Santri yang cukup megah dan keramat hingga saat ini. Dikisahkan pada tahun 1977 kondisi makam Bujuk Santri rusak parah. Batu nisan bertaburan di mana-mana karena dirusak oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Dan masyarakat membiarkan kejadian itu karena menganggap orang yang merusak adalah seorang wali. Dan pada tahun itu pula, yakni 1977, Kiai Bukhori langsung ziarah ke Kiai Ontap, yakni almarhum Kiai Hasan Basuni, dan melaporkan kejadian itu. Kemudian Kiai Hasan Basuni berkata bahwa orang yang merusak tatanan Bujuk Santri bukan seorang wali, namun dia adalah orang gila. Lalu Kiai Ontap memberi uang sebanyak 3 rupiah pada Kiai Bukhori untuk membeli semen guna memperbaiki tatanan Bujuk Santri. Setelah dari Kiai Ontap, Kiai Bukhori kemudian pergi ke rumah Haji Fatur Rahman di Telaga Biru, tepatnya di sebelah barat Masjid Al-Mubarak. Dan ternyata Haji Fatur Rahman punya niat atau keinginan untuk memasang batu nisan di Bujuk Santri. Dikisahkan bahwasanya Haji Fatur Rahman membeli 2 batu nisan dari desa Bringkoning. Maunya beliau langsung dipasang, tapi beliau bingung karena belum tahu jelas tempat dan letak kuburan Bujuk Santri itu sendiri. Akhirnya Kiai Bukhori ziarah ke Ontap untuk menanyakan makam Bujuk Santri itu sendiri. Singkat cerita, Kiai Ontap memberi petunjuk bahwasanya makam Bujuk Santri itu yang berada di tengah. Dikisahkan bahwasanya Haji Fatur Rahman pernah bercerita kepada Kiai Bukhori bahwa dia dengan Syekhona Khalil setiap malam terang rembulan selalu berjalan kaki ziarah ke Bujuk Santri bersama 4 orang teman. Setelah sampai di pintu makam Bujuk Santri, Syekhona Khalil berbicara dengan seseorang dengan suara yang sangat jelas sekali. Namun, siapa orang yang diajak bicara, saya tidak tahu dan saya pun takut menanyakannya. Kemudian setelah itu Syekhona Khalil berkata, "Kalau saya nanti meninggal di Telaga Biru, tolong kuburkan saya di sini." Dan diceritakan pula almarhum Kiai Biharoh juga pernah bercerita bahwa Syekhona Kiai Haji Imron, putra Syekhona Khalil, pernah bilang, kalau punya niat ke Martajasa, maka cukup ziarah ke Bujuk Santri, kalau tidak bisa ke Martajasa. Dikisahkan pula
bahwa Syekhona Khalil kalau berziarah ke makam pujuk santri, beliau turun dari kendaraannya mulai jembatan Tahir. Hal itu dilakukan karena demi menghormati dan memuliakan makam pujuk santri. Demikianlah sekelumit kisah perjalanan pujuk santri, dan semoga dengan mengenang dan mencatat sejarahnya kita sekalian senantiasa mendapatkan barokahnya.